ada etika yang baik. Ketika orang pas sedang ngomong, dia nunggu jeda. Ketika sudah nunggu jeda berarti kita giliran ngomong. Atau mungkin Mas ada respon atau Mbak mungkin ada tanggapan, boleh. Jadi ketika ngomong jangan jadikan pendengar aja, lebih ekspresi muka. Anjing. Nah, gitu aja cukup. Apa? Itu responnya bagus. Ya tahu betul. Rasa nggak teman-teman? Jadi ya karena ketika gini, bagus loh. Ketika ada donatur suka cerita dengan teman-teman, berarti teman-teman itu bisa memberikan service excellent. Itu sudah kunci banget. Nek donatur nggak mau cerita dengan teman-teman, berarti dia tidak nyaman dengan teman-teman. Wes ndang merampung Mbak, kesuwen gini ngopo gini, ngetek-ngetek panganan, ngetek-ngetek wedang misalnya. Nek beliau nyaman dengan bercerita, berarti teman-teman itu salah satu memberikan service excellent yang bagus. Terus yakinlah, donatur itu tidak butuh solusi kalian, tapi butuh teman cerita. Maka dari itu jadi pendengar yang baik. Lalu nek misalnya pengen ngomong misalnya pas Ibu sampun, nah, gitu misalnya itu boleh. Bu pas jeda mohon izin Ibu, insya Allah 10 menit lagi Bu kami ada janjian dengan Ibu ini RT sebelah Ibu, sampaikan enggak apa-apa. Tapi pas jeda, jangan pas ngomong terus. Karena kan mau teman-teman gelisah, terus nonton jam itu sudah memberikan tanda bahwasanya iki berarti kian sudah pingin udah mengalir. Jadi mending berikan respon dulu. Ketika dia sudah mulai agak mandek, teman-teman masuk. Oh iya Ibu, siap Bu, nggih. Kalau memang beliau bercerita dengan sedih-sedih, oh nggih Bu, siap Bu, nggih. Sabar nggih Bu, nggih. Solusi seperti itu langsung jawab, Bu mohon izin 10 menit lagi kami juga ada janji Bu di sini. Itu akan lebih bagus. Oke ya. Nah, cara-cara seperti ini teman-teman itu penting karena bahasa-bahasa nonverbal itu sangat berpengaruh responnya, apalagi orang-orang Jawa itu sangat terasa banget. Orang-orang Jawa itu sangat terasa banget. Jadi kalau respon-respon seperti ini itu sangat terasa. Maka dari itu penting teman-teman itu ketika dalam pola komunikasi itu teman-teman pahami betul bahasa verbal dan non-verbal. Mukanya itu pasti akan terlihat dengan ekspresi dia. Oh iya Mas, ada apa? Kan muka-muka yang oh bingung misalnya. Oh ada apa Mas? Ngapa Mas Rene? Nah gitu kan kadang-kadang kelihatan ekspresinya. Ekspresi muka ini teman-teman itu sering-seringnya keluar lapangan itu buat mempelajari kayak gini. Termasuk nanti misalnya kayak jadi FO ya. FO itu juga harus penting bisa mempelajari karakter donatur yang datang ke kantor ya. Karena kadang-kadang kan misalnya Assalamualaikum Bapak, mohon izin Pak silakan duduk gitu kan. Senyum. Silakan duduk Pak. Nah, duduk itu pasti kan kelihatan muka-muka capek, muka-muka seneng. Nah, maka dari itu teman-teman bisa masuk di sini. Misalnya muka-muka capek, oh mohon izin Pak, ini ada minum Pak, bisa diminum dulu. Kelihatannya Bapak capek. Nah itu kan kelihatan. Maka penting. Nggak mungkin, saya capek Mas, saya capek kerja. Kan nggak mungkin. Pasti ekspresinya kelihatan dia capek atau tidak. Atau pas dia datang terus senyum, Masya Allah senang sekali Bu. Ada hadiah apa ini bisa digoceng nggak apa? Apresiasi itu penting dari mukanya kelihatan. Maka itu penting belajar non-verbal. Jadi jangan mikirnya bahasa yang dibaguskan tapi kita tidak paham verbal. Karena kalau wis merengut banget teman-teman ajak gojek itu ya malah tambah emosi. Kadang berarti dia moodnya nggak bagus. Jangan dipaksakan. Jadi ketika ada ekspresi muka sedang tidak baik-baik saja, teman-teman jangan pikirnya negatif. Yuk diamkan saja. Berarti memang ekspresinya itu memang sedang tidak baik untuk kita ajak komunikasi. Paham? Jadi kita senantiasa dimanapun kondisinya harus baik-baik saja. Jadi apapun yang terjadi di luar itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu bagaimana reaksi atau tanggapan atau respon kita terhadap masalah itu. Misalkan nih, contoh ada kecoa hinggap di kepala kita. Sebenarnya yang bikin malapetaka kecoanya apa? Reaksi kita. Reaksi kita. Kadang ada kecoa, cewek-cewek nih heboh, lompat-lompat, manjat dinding, enggak ya? Terus lari, nabrak-nabrak gitu ya, akhirnya dia jatuh, nabrak orang lain dan malah terluka, sehingga reaksi itu menimbulkan rentetan kejadian yang lain. Kalau respon kita berbeda, mesti akan menimbulkan rentetan kejadian yang berbeda pula. Makanya respon yang paling tepat adalah tenang dulu, tangkap kecoanya, buang. Lah ini kan kecoa Pak, menjijikkan, aku pedih ya kecoa. Nah itu masalah kamu, banyak kok yang nggak takut sama kecoa. Nah itu bagaimana kita tetap tenang seperti itu. Nah
Tadi ya, setiap reaksi akan memicu sederetan kejadian lain. Reaksi yang berbeda akan memicu kejadian yang berbeda pula. Misalkan kita ada yang pasangan nih, istri ngomel-ngomel, terus kita nggak terima, tambah marah, tambah disirami minyak, wah aku wis biar nggak kayak sama ini, wah diungkap kabeh, setan pinter banget nih, akhirnya pahalanya hilang kabeh. Tambah mubal-mubal, apinya semakin tinggi, akhirnya ya tadi bisa berpotensi perceraian dan sebagainya ya. Makanya kalau ada orang yang marah, anggap aja gila sementara karena dia hilang kontrol atas emosinya dia. Itu treatmentnya. Kalau ada yang marah-marah, anggap aja gila sementara. Karena dia sudah meluangkan posisi kebahagiaan dia, menghilangkan itu. Gila sementara gitu ya. Next. Nah, ini ada 4 treatment nih, cara supaya kita selalu kondisi feels good. Setiap hari kalau bisa bikin jurnal tuh, jurnal syukur. Misalkan mau tidur, oh hari ini alhamdulillah aku bisa mendapatkan rezeki ini, A, B, C dan sebagainya. Alhamdulillah bisa makan bakso, bisa bertemu dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Nah, selanjutnya belajar untuk selalu fleksibel, mau menerima apapun yang terjadi. Kayak tadi ya, mau posisi misalkan panas, hujan, itu tetap feels good aja, baik-baik saja. Alhamdulillah hujan nggak apa-apa, panas ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang selanjutnya, biasakan berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dinilai terlalu dini karena belum selesai. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu ini baik, ini buruk, karena itu semuanya belum selesai. Saat ini mungkin hal buruk, tapi itu bisa jadi awal dari kebaikan. Begitu pula sebenarnya. Ini contoh, aku pernah cerita sama Mbak Iva ya. Ada kisah nyata di Cina, ada petani miskin di Cina itu, dia punya satu kekayaan, satu-satunya itu kuda betina. Dan dia punya anak cowok ya, remaja, usianya 15 tahun. Nah, qadarullah, kuda betinanya itu kabur, hilang. Nah, warga masyarakat tetangganya datang prihatin dan ikut prihatin ya, sedih dan sebagainya, mendoakan supaya si petani ini dapat ganti yang lebih baik. Tapi respon dari petani ini apa? Dia tetap tenang, feels good, baik-baik saja, nggak apa-apa. Tapi setelah beberapa minggu ke belakang, setelah beberapa minggu ke depan, ternyata kuda betinanya balik ke kandangnya, ke petani itu, dengan dikejar oleh 7 kuda jantan, sehingga qadarullah dia malah tambah nih, tadi yang cuma 1 kuda betina jadi sekarang punya 7 kuda jantan, dan ini total kudanya ada 8. Nah, berjalannya waktu, anaknya pengen berlatih naik kuda, anak cowoknya 15 tahun. Nah, qadarullah kudanya lompat-lompat, salah satu kuda jantan ini lompat-lompat sehingga jatuh, patah kakinya. Dan 1 bulan berjalan, ada perang, dan semua usia anak muda yang 15-20 tahun itu diajak wajib militer, seleksi semua, dan dia, si anaknya ini, lolos dari itu dan tetangganya ikut bahagia. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa itu ada terjadi sebuah rentetan. Yang pertama, dia kehilangan kuda betina, negatif. Kehilangan kuda betina ini yang negatif itu justru jadi sebab datangnya kuda jantan, datangnya kebaikan, tambah lagi kekayaannya ternyata. Nah, dengan kuda jantan ini ternyata bawa keburukan juga. Anaknya patah, tapi dengan anaknya patah itu malah justru lolos dari wajib militer yang bisa berpotensi gugur di medan perang. Semuanya itu sebenarnya hanya masalah waktu. Kadang saat ini kita lagi nggak bagus, ya itu semuanya itu berlalu. Kalau filsuf siapa, Dr. Farudin itu kalimatnya semua akan berlalu. Kalau lagi sedih ya nggak terlalu larut, tapi kalau bahagia nggak perlu terlalu sombong maupun arogan ya, tetap biasa aja. Nah, tadi ketika ada yang marah ke kita atau bernada tinggi, anggap aja sedang gila sementara, karena dia sedang kehilangan kontrol akan dirinya. Karena harusnya bahagia, tapi dia memilih untuk marah, seperti itu. Jadi anggap aja gila sementara, nanti juga reda sendiri. Next. Nah, ini ya law of attraction. Jadi hukum tarik menarik, segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, hal positif maupun negatif akan datang ke kehidupan kita. Jadi kalau kita fokus menetapkan visi, tujuan, misalkan tadi ya, kita selalu ulang terus, insya Allah nanti akan jadi kenyataan.
Kalau pengen misalkan beli mobil, ya udah fokus gitu aja. Nanti belinya harga berapa dan sebagainya. Nah nanti insya Allah energi kita, konsentrasinya di fokus di situ, insya Allah nanti juga akan tercapai. Begitu pula sebaliknya, kalau kita fokus sama hal yang sedih, larut, itu akan membesar sendiri. Ketakutan semakin besar sehingga kita nggak berkembang. Next. Nah ini Einstein ya, ilmu itu tidak ilmu is important, artinya penting, ilmu itu penting, tapi jauh lebih penting itu tindakannya, penerapan dari ilmu itu. Ilmu kalau nggak diterapin nggak ada apa-apa. Jadi more important adalah penerapannya ya. Jadi ilmu itu tidak akan mengubah hidup kita kalau tidak disertai dengan tindakan nyata terhadap ilmu tadi. Next. Nah ini aku tambahan aja ya di luar mindset ya teman-teman yang mungkin masih berkembang, masih muda, masih jauh masa depannya. Jadi harus ada 4 kecerdasan ini yang bisa kita terus asah. Yang pertama, kecerdasan spiritual, yang kita harus rajin terus belajar, tingkatin kemampuan agamanya, karena di kitab Riyadhus Shalihin itu lebih utama berdakwah jihad atau belajar agama. Ternyata jawabannya dari Nawawi itu belajar agama. Siapa yang meneruskan dakwah kalau kita nggak, kitanya kan harus belajar agama. Jadi kita harus senantiasa tadi, Nabi Muhammad aja sangat cinta sama umatnya, seperti itu. Nah, yang kedua, kecerdasan intelijensi. Nah, ini terkait akademis. Kita selain belajar agama juga harus diimbangi dengan ilmu dunia juga. Maksudnya bagaimana berpikir untuk mencari nafkah yang baik dan halal dan sebagainya. Yang ketiga, emosional ya, bagaimana kita merespon terhadap permasalahan, bijak atau enggak gitu ya. Nah yang keempat, nah ini salah satu hal yang penting saya tambahkan, itu kecerdasan finansial. Banyak yang hancur gagal itu karena tidak mempunyai kecerdasan finansial yang bagus, sehingga ekonominya morat-marit. Aku pernah tanya ke ketua panitera pengadilan agama itu, Sragin kenapa sih Pak tingkat perceraiannya tinggi? Karena ekonomi ternyata, sama usia. Jadi kecerdasan emosional sama kecerdasan finansialnya kurang. Sragin itu kelas 1A loh, tahun kemarin 1.800 kasus soalnya. Di atasnya Solo soalnya. Tentu karena banyak nikah muda dan tidak didukung sama kecerdasan finansial, ekonominya, sehingga kalau terjadi suatu problem lebih memilih untuk menyerah gitu ya. Next. Nah teman-teman, ada 4 skill yang harus kita miliki sebelum kita usia 40 tahun. Yang pertama, leadership. Kalau ingin kita membangun karir atau bisnis, itu pilihan masing-masing punya nilai positifnya masing-masing. Jadi kalau misalkan memilih jalur karir, berarti harus juga punya leadership, kemampuan untuk mengelola jiwa kepemimpinan. Yang kedua, mau nggak mau juga harus ada bisnis strategi dimanapun ya, di kantor, mau bisnis harus ada strategi bisnis, ada map plan ya, ini rencana tahunan berapa dan sebagainya, harus ada jelas breakdownnya. Terus skill sales, jadi teori apapun itu terkait sales ya, penjualan. Sales itu kan nggak hanya ngejual produk, ngejual jasa, ide, pikiran. Kalau saat kita jadi pegawai, ngejual kemampuan kita, ngejual kompetensi kita, supaya kita bisa berimpact terhadap perusahaan dan sebagainya. Yang keempat, skill komunikasi ya, bagaimana kita bisa ngedeliver pesan-pesan atau kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu sih. Jadi ya itu yang perlu kita asah terus. Dan solusi yang tepat. Nah ini pengetahuan dan solusi yang tepat ini juga penting. Nggak cuma ramah, nggak cuma melayani dengan baik, tetapi juga bisa memberikan solusi terbaik. Jadi kebutuhannya donatur ini apa sih? Misalkan Mbak saya ada uang segini, mau tak sisihkan ke sini. Nah nanti kan teman-teman bisa menyarankan ya, ini bagusnya seperti apa untuk penyalurannya, zakatnya segala macam. Teman-teman bisa memberikan saran dan juga masukan kayak gitu. Solusi yang tepat itu juga menjadi nilai plus bagi kita terhadap customer. Nah, semua orang adalah pelanggan. Saya akan memperlakukan semua orang di sekitar saya sebagai pelanggan, gitu ya. Jadi pelanggan itu ada atasan di tempat kita bekerja, kemudian ada rekan kerja yang sama-sama satu level gitu ya, kemudian ada bawahan mungkin tim kerja, ada satpam, office boy, kemudian juga ada pihak eksternal. Jadi di sini semua orang adalah pelanggan, nggak cuma donatur aja. Setiap orang mungkin
apa sih yang menerima zakat, apa mas namanya mas? Muzaki. Muzaki kita juga pelanggan kita itu. Jadi tidak hanya donatur kita kayak saya, nggak cuma nasabah aja pelanggan saya, tapi ketika kita bertemu dengan orang di luar, ketemu dengan paknya parkir, ketemu dengan kasirnya ayam geprek gitu ya, ketemu dengan orang di jalan, bahkan ketika kita di rumah ketemu keluarga, itu sama, pasangan, anak, semuanya adalah pelanggan itu ya. Kemudian saya adalah pelanggan, saya akan memperlakukan orang lain seperti yang saya ingin diperlakukan. Jadi ketika orang itu kalau ketemu pengennya ramah ya, senyum gitu. Nah kalau orangnya ketemu nggak ada senyum, jutek, kan malas juga. Nah kita harus memperlakukan orang sama seperti kita ingin diperlakukan. Kalau nggak mau dijutekin, ya jangan jutek. Kalau mau disenyumin, ya senyum juga. Gitu. Jadi lakukan apa yang normal-normal aja, yang biasa-biasa aja. Cuman memang nggak semua orang bisa seperti itu, karena mungkin cetakannya begitu ya, jutek gitu ya. Tapi tapi kita memang harus begitu, karena walaupun kita mau kayak jutek kan kita nggak mau dijutekin ya kan, maunya kan orang ramah sama kita. Mbak belum mbak. Nah di sini ada empati, ada koneksi emosional dan juga integritas. Ini bagaimana kita memperlakukan pelanggan ya. Jadi kalau empati itu kan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan. Kalau donaturnya lagi habis ketimpa musibah ya, kita bagaimana kita berempati, bagaimana kita Lazismo Ultimate Service.